Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan Assalamualaikum suami, apakah warahmatullahi wabarakatuh. wudunya batal? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif bersama Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, saya sehat. Masya Allah. Semoga antum juga. Dan kita doakan para pendengar dan pemirsa kita juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum memasuki sesi yang pertama yaitu nasihat pembuka oleh Ustadz, sebelumnya kami sampaikan bahwa program ini juga disiarkan oleh beberapa radio di berbagai daerah. Di antaranya adalah Radio Bin Bas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir Radio Dai Tengaran. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada radio-radio yang telah kami sebutkan atas kerjasamanya untuk menyiarkan program ini di berbagai daerah. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Tafadhal Ustadz, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di akhir bulan Dzulhijjah. Dan meskipun 10 pertama bulan Dzulhijjah atau yang dikenal sebagai Ashru Dzulhijjah sudah lewat, kita masihlah berada di bulan haram yang dalam Islam ada 4 bulan. Thalathun sardun wa wahidun fardun. Ada 3 yang berurutan dan ada 1 yang terpisah sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Dan bulan-bulan haram yang menyambung 3 sekaligus adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan bulan haram yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab. Ini adalah 4 bulan haram dalam Islam yang memiliki hukum dan keistimewaan khusus, di mana 4 bulan ini semuanya termasuk musim ibadah yang agung, di mana kita disyariatkan untuk memperbanyak amalan soleh dan juga menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan maksiat itu dituntut dari setiap muslim kapan dan dimanapun dia berada. Namun berbuat maksiat pada bulan-bulan haram itu lebih tegas keharamannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang istimewa. Maka hendaknya kita saling menasihati, saling mengingatkan bahwasanya kita masih berada di bulan haram. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haram, bahkan bulan yang akan datang yaitu bulan Muharram juga adalah masih termasuk dalam bulan haram ini. Barangkali itu sebagai pembuka acara kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan. Baik, demikianlah nasihat pembuka oleh Ustadz, dan selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada para pemirsa dan para pendengar radio sekalian, apabila ingin bertanya mengenai fikih ibadah, silakan menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331
544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087. Baik, dan beberapa pertanyaan telah masuk melalui media. Bisa langsung kita bacakan. Pertanyaan dari Pak Sarudin di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh seseorang beribadah dengan madhab yang campur? Misalkan sholat memakai madhab Syafi'i, namun wudhunya memakai madhab Hambali. Syukran. Ya, Masya Allah, kita berada di zaman di mana ada madhab-madhab yang terkenal. Dan yang paling terkenal adalah 4 madhab. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Dan madhab-madhab ini adalah pemahaman fikih yang diambil dari para imam pendiri madhab-madhab ini. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Syafi'i, dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an, yang mereka adalah orang-orang yang harus kita hormati dan kita doakan kebaikan untuk mereka. Mereka punya jasa yang besar untuk menjelaskan kepada kita ilmu agama, khususnya dalam hukum-hukum fikih, ya, yang sifatnya adalah amaliyah praktis. Namun tidak ada seorang pun di umat ini yang terjaga dari kesalahan. Tidak ada seorang pun yang maksum kecuali hanya Rasulullah SAW. Karenanya semua imam mazhab ini mewasiatkan kepada murid mereka untuk tidak fanatik kepada mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala misalnya mengatakan, kalau kalian mendapatkan pendapatku menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka pukulkanlah pendapatku ke dinding. Ini adalah wasiat Imam Syafi'i kepada kita. Jadi beliau dan juga para imam yang lain tidak menginginkan dari kita untuk fanatik, dalam arti mengambil semua pendapat beliau dari A sampai Z. Nah, kalau kita melihat ke fakta di lapangan, sebuah ibadah sholat misalnya, ini terdiri dari amalan yang sangat banyak. Dari awal sejak niat, ya, kemudian takbiratul ihram sampai salam, ini amalan yang sangat banyak. Jadi sulit untuk mengatakan bahwasanya satu madhab itu memiliki pendapat yang lebih kuat dalam semua permasalahan ini yang sekian banyak. Maka bisa jadi kebenaran itu dimiliki oleh madhab Syafi'i dalam masalah A, kemudian pendapat yang kuat untuk masalah B adalah pendapatnya madhab Hambali, pendapat yang lebih kuat dalam masalah C adalah madhab Maliki atau Hanafi, dan seterusnya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah sesuai dengan apa yang kita yakini. Maksudnya, kalau kita termasuk orang yang bisa membedakan, memilah pendapat yang lebih kuat dari yang lebih lemah, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan pendapat terkuat yang kita yakini. Itu yang menjadi kewajiban kita. Dan kalau kita tidak bisa untuk melakukan hal itu, maka kita boleh untuk mengikuti pendapat salah satu ulama. Misalnya dalam masalah sholat, misalnya kita ikut madhab Syafi'i misalnya. Nah, kita boleh untuk taklid, untuk mengikuti Imam Syafi'i dalam permasalahan fikih seperti ini, dan itu sah. Justru itulah kewajiban orang awam. Tapi dengan satu pengecualian. Kecuali kalau suatu saat datang kepada Anda sebuah ayat atau sebuah hadis yang menyelisih pendapat yang Anda ikuti dari ulama tertentu. Nah, disitulah kita harus mendahulukan ayat atau hadis yang sahih atau dalil yang sahih yang lain di atas pendapat yang selama ini kita ikuti berdasarkan taklid kepada salah satu ulama. Jadi kalau kita bisa memilih dan membedakan, ya, kewajiban kita adalah mengikuti pendapat yang terukar dalam setiap amalan. Dalam niat kita ambil pendapat yang paling kuat. Dalam takbiratul ihram nanti juga seperti itu. Surat Al-Fatihah kita ambil pendapat yang lebih kuat sampai akhir selesai salat seperti itu. Inilah yang dituntut dari kita.
Dan hendaknya saat kita misalnya ya keluar dari satu madhab, kita memilih pendapat madhab yang lain dalam suatu permasalahan tertentu misalnya, maka itu hendaknya berdasarkan karena mengikuti dalil yang lebih kuat, mengikuti pendapat yang lebih kuat, bukan karena tatabbu'ur rukhas, bukan karena ingin mencari rukhsah, mencari keringanan-keringanan. Ini dirasa sulit. Saya untuk amalan ini saya pindah ke madhab yang lain saja untuk sementara misalnya. Ini yang dilakukan oleh sebagian orang. Adapun kalau motivasinya, kalau yang menyebabkan kita memilih pendapat lain adalah karena kita melihat pendapat ini lebih kuat daripada pendapat madhab yang kita ikuti, maka itulah yang menjadi kewajiban setiap muslim, dan itu adalah bentuk ketidakfanatikan kita kepada madhab yang kita ikuti atau kepada ulama yang kita taklidi. Ya, jadi seperti itu insyaallah. Allahu a'lam. Baik. Jadi tidak masalah Ustaz, salatnya dia lebih meyakini dalil-dalil yang diutarakan oleh mazhab Syafi'i, namun wudunya tata cara yang dipilih oleh Imam Ahmad lebih meyakinkan dia. Jadi saya ambil contoh seperti dalam pertanyaan ini. Sebenarnya dalam bab sholat maupun dalam bab taharah, ya dalam bersuci, dalam wudu misalnya, kedua mazhab ini sangat berdekatan. Ya. Jadi bisa kita katakan dalam semua amalan pendapat mereka sama. Hanya ada perbedaan dalam beberapa permasalahan. Nah, ini yang barangkali yang butuh pembahasan. Nah, ketika misalnya orang di Saudi Arabia, mazhab yang berada di negara mereka adalah mazhab Hambali. Nah, di sana para ulama mendidik umat Islam, mendidik warga Saudi bahwasanya mereka mengikuti mazhab Hambali tapi tidak fanatik. Saya ambil contoh misalnya, dalam mazhab Hambali disebutkan bahwasanya melafadzkan niat itu sunnah. Di buku mazhab Hambali, di buku mazhab Syafi'i dijelaskan seperti itu. Tapi para ulama Saudi zaman ini, misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lain, beliau mengatakan bahwa saya yang lebih hati-hati adalah kita tidak melafadzkan niat di situ. Nah, kalau seorang warga Saudi yang notabene bermadzhab Hambali memilih pendapat yang dijelaskan oleh para ulama ini, yang itu menyelisih mazhab negara mereka, maka inilah yang dituntut. Seharusnya kita seperti itu. Jadi memilih pendapat yang lebih kuat, kadang-kadang mungkin harus keluar dari mazhab yang kita ikuti, tapi berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Bukan karena merasa berat ingin mencari yang lebih ringan, kemudian keluar dari mazhab itu. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Sama dalam mazhab Syafi'i juga seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i kita secara umum ikut mazhab Syafi'i, nggak ada masalah. Tapi ketika kita melewati suatu permasalahan yang ketika dibahas, kita melihat ada pendapat yang lebih kuat dari itu, nah, maka kita kita hendaknya tidak fanatik, tidak terus mengambil pendapat dari A sampai Z. Makanya menggeneralisir semua permasalahan dalam wudu itu kan banyak permasalahannya. Yeah. Atau semua permasalahan dalam sholat ini juga panjang juga masalahnya gitu. Jadi pada intinya nggak masalah kita mengambil mazhab tertentu dalam wudu lebih nyaman dengan mazhab Hambali misalnya. Dalam mazhab Syafi'i lebih tenang dengan dalam sholat lebih senang dengan pendapat mazhab Syafi'i misalnya, kalau memang betul bisa seperti itu. Ya, pada prinsipnya nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Semuanya para ulama yang memiliki kapasitas dan dalilnya masing-masing dalam setiap permasalahan. Tapi hendaknya pilihan itu bukan karena kita fanatik, bukan karena kita ingin mencari yang mudah, mencari celah-celah untuk mencari kemudahan, tapi semata-mata karena melihat bahwasanya itu pendapat yang lebih kuat dan pendapat-pendapat itu yang lebih didukung oleh dalil. Ya, kalau memang semangatnya seperti itu, maka bukan boleh apa enggak. Saya katakan itulah yang menjadi kewajiban kita. Itu justru yang wajib. Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala mengatakan bahwasanya bermadhab itu hukumnya boleh. Ya, bermadhab itu hukumnya boleh dan tidak wajib, kata beliau. Tapi fanatik madhab, fanatik imam, ya, fanatik ulama, itu hukumnya haram, nggak boleh. Nah, jadi ini semoga membantu. Jadi bermadhab silahkan, boleh hukumnya dan tidak wajib. Tapi fanatik madhab ini dicela oleh para ulama. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mencela itu semuanya. Maka hendaknya kita mengikuti penjelasan para ulama dalam masalah ini. Ya, boleh kita bermadhab, boleh ikut madhab Syafi'i
dalam masalah-masalah tertentu, boleh ikut madhab Hambali dalam masalah-masalah yang lain, dan seterusnya. Tapi hendaknya yang menjadi motivasi kita adalah mengikuti pendapat yang lebih kuat dan mengikuti pendapat yang lebih didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Ya. Saya pernah mendengar Ustaz, pernyataan salah seorang dai yang cukup terkenal. Beliau mengatakan, kalau kita mengikuti madhab salah satu imam, maka kita harus konsisten dengan ittiba pada mereka. Jadi salah satu etika dalam bermadhab adalah tidak mencampur madhab itu. Jadi barangkali pemahaman seperti ini berangkat dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang, bahwasanya berpindah madhab dalam suatu permasalahan tertentu itu motivasinya adalah tatabu'ur rukhas, talfiq. Jadi menggabungkan antara beberapa pendapat, ya, beberapa madhab dalam satu amalan tertentu. Jadi sebagian orang memang motivasinya adalah untuk mencari rukhsah. Ini yang tercela sebenarnya gitu. Adapun kalau motivasinya adalah mengikuti dalil, maka itu yang diwasiatkan sendiri oleh Imam Syafi'i gitu. Nah, sekarang kalau kita terapkan, coba apa yang disampaikan oleh nukilan tadi oleh Ustaz yang tersebut terkenal yang mengatakan harus konsisten dari A sampai Z, kan seperti itu kan? Maknanya kan seperti itu, dari A sampai Z, dari Toharoh sampai bab terakhir sana harus ikut mazhab Syafi'i misalnya. Nah, bagaimana kita mendudukkan perkataan beliau ini dengan perkataan Imam Syafi'i yang saya nukil tadi? Beliau mengatakan, kalau seandainya engkau mendapatkan pendapatku menyelisihi hadis sahih, menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW, maka pukulkanlah pendapatku ke dinding. Beliau juga mengatakan, idza sahih hadis fa huwa madhhabi, dan jika sudah sahih suatu hadis maka itulah madhab saya. Yang ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama Syafi'iyah seperti Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, yang mereka sendiri akhirnya menyelisihi apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Saya sebutkan contoh di kajian Matan Abi Syuja'. Misalnya dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i disebutkan bahwasanya mengangkat tangan ketika takbir perpindahan itu disunahkan di 3 tempat. Saat kita takbiratul ihram, saat kita mau ruku', dan saat kita turun ke sujud. Allahu Akbar, turun lagi. Itu 3 tempat yang disebutkan dalam buku-buku fikih Syafi'i. Nah, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala mendapatkan bahwasanya ada di sebagian hadis sahih, hadisnya Ibnu Umar disebutkan bahwasanya sahih juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan beliau ketika bangun dari rakaat kedua. Maka akhirnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menambahkan bahwa ini juga sunnah. Padahal ini tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i menyebutkan 3, tapi beliau menyebutkan ada satu lagi tambahan yang disebutkan oleh hadis sahih. Maka sesuai wasiat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza sahih hadis fa huwa madhhabi, jika telah sahih suatu hadis maka itulah madhab saya. Beliau menafsirkan, telah sahih dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga mengangkat tangan beliau ketika takbir saat beliau bangun dari rakaat yang kedua. Maka itu beliau tambahkan, ini juga sunnah. Nah, jadi sebenarnya inilah yang dicontohkan oleh para ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i pun, Imam Nawawi pun tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam semua pendapat dari A sampai Z. Dan ketika beliau tidak mengikuti mazhab Syafi'i dalam beberapa permasalahan, maka itu tidak membuat beliau keluar dari mazhab Syafi'i. Beliau tetap Syafi'i. Beliau tetap dianggap sebagai salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahkan muhaqqiq dalam mazhab Syafi'i. Padahal beliau tidak selalu mengikuti Imam Syafi'i dari A sampai Z. Nah, kalau kita terapkan perkataan dai tadi kepada Imam Nawawi, berarti Imam Nawawi nggak hormat dong sama Imam Syafi'i. Karena konsekuensinya seperti itu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mencela kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai jatuh dalam ta'assub, dalam fanatisme. Beliau mencela itu. Dan para murid beliau, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, itu memberikan contoh-contoh seperti ini. Ada banyak ulama yang menyelisih apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Dan itu tidak membuat mereka dicap misalnya tidak beradab kepada Imam Syafi'i atau tidak konsisten dengan madhab mereka. Tidak seperti itu. Sama, dan dalam semua madhab semuanya ada seperti itu. Sama juga ketika seorang muslim di zaman sekarang secara global dia ikut madhab Syafi'i karena itu adalah madhab yang berkembang di Indonesia misalnya.
Tapi kemudian dalam beberapa permasalahan dia melihat ada pendapat yang lebih kuat daripada pendapat mazhab Syafi'i. Karena dia baca, dia membandingkan. Maka akhirnya dia keluar dari mazhab Syafi'i dalam beberapa permasalahan itu sah, nggak ada masalah. Ada contohnya dari para ulama Syafi'iyah sebelumnya. Ya, dan itu tidak membuat seseorang dianggap keluar dari mazhab Syafi'i atau dia tidak hormat kepada Imam Syafi'i atau yang semacamnya. Baik, jazakallah khair. Ustaz. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Sarudin di Riau. Semoga bisa difahami dengan baik. Baik, sudah ada penelpon yang menunggu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Nurman Pak Isfa Pak Nurman di mana? di Jakarta. Oh ya, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustadz Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada satu pertanyaan yang dari dulu ganjel ini. Masalah khitan. Jadi temanya khitan satu, tapi pertanyaannya dua, Ustadz. Boleh ya? Iya, silakan Pak. Nah, sejauh apa hukumnya bagi wanita? Apakah boleh sampai seterusnya tidak berkhitan? Satu untuk perempuan, ya. Yang untuk laki-laki, khitan laki-laki itu afdolnya umur berapa, Ustadz? Jadi ada kebiasaan di kaum yang bayi sudah dikhitan, ya. Ada di kaum yang lain malah ya kelas 3, kelas 4 itu baru khitan. Itu saja, Ustadz, masalah khitan. Iya. Khairan jazakallahu khair. Iya, khitan bagi wanita dan laki-laki adalah termasuk hukum yang berbeda di antara keduanya. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya ada perbedaan hukum antara pria dan wanita dalam masalah khitan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Dan hukum khitan bagi wanita hukumnya minimal sunnah. Beliau menjelaskan seperti itu. Jadi khitan bagi laki-laki wajib, berarti semua pria harus khitan. Nah, sedangkan bagi wanita khitan hukumnya minimal sunnah. Minimal sunnah artinya paling tidak ini dianjurkan. Berarti Islam mengajarkan itu, dan Nabi Muhammad SAW menyunahkan atau menganjurkan khitan bagi wanita. Jadi ini sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi para wanita untuk khitan. Dan kemudian para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kata Ibnu Hajar minimal hukumnya adalah sunnah. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya di antara hikmah dari pensyariatan khitan bagi wanita adalah untuk mengurangi syahwat mereka. Jadi khitan bagi wanita itu mengurangi syahwat mereka tapi tidak menghilangkan. Makanya kita melihat di negara-negara kafir, di negara-negara barat di mana para wanita tidak khitan, kita dapati bahwasanya di sana syahwat begitu menggelora. Ya, syahwat begitu bebas. Dan itu salah satunya karena memang tidak dikhitan. Jadi syahwatnya dibiarkan menggelora dengan sedemikian hebat. Maka kita sering mendengar cerita-cerita yang aneh-aneh di sana. Cerita-cerita yang mungkin kita malu untuk mendengarnya di negeri muslim. Jadi ini adalah penjelasan Ibnu Hajar adalah bantahan tentang mereka yang mengatakan bahwasanya tidak perlu lagi ada khitan bagi wanita di zaman ini. Bahkan sebagian organisasi kesehatan melarang khitan bagi wanita. Sebabnya apa? Salah satunya karena salah praktek. Jadi penting untuk kita ketahui bahwasanya khitan bagi wanita itu sunnah. Ya, hikmahnya adalah untuk mengurangi syahwat. Nah, tadi kita jelaskan bahwasanya kalau tidak ada khitan maka seorang wanita akan memiliki syahwat atau libido yang sangat kuat. Sebaliknya kalau khitan ini salah praktek, ada malpraktek juga dalam khitan, bukan cuma dalam dunia kedokteran, bahkan juga khitan itu termasuk dunia kedokteran. Kalau daging yang diambil ya, saat khitan wanita ini terlalu panjang, terlalu besar, maka itu bisa menghilangkan syahwat sama sekali. Dan ini tentunya bukan yang diinginkan oleh Islam. Jadi Islam ingin syahwat itu turun, tapi tidak dihilangkan sama sekali karena manusia tetap butuh syahwat ini.
Ya, jadi penting untuk kita ketahui bahwasanya khitan bagi wanita hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian saat kita menjalani khitan, kita harus datang kepada para ahlinya. Setiap negara insya Allah masih ada para dokter wanita atau para tabib wanita atau para perawat yang mereka memiliki keahlian ini. Jadi mereka bisa mengurangi sedikit daging dari kemaluan wanita ya dengan ukuran tertentu yang pas, proporsional. Jadi mengurangi syahwat tapi tidak menghilangkan syahwat. Karena yang terjadi di sebagian negara yang salah praktek, yang ada kesalahan khitan wanita di situ, yang terjadi adalah juga para wanita di negeri ini, di negeri tersebut mengalami kedinginan, jadi dingin. Mereka nggak ada kehangatan, nggak ada syahwat. Kenapa? Karena ada salah praktek. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwasanya kita juga harus memperhatikan prakteknya juga harus benar. Jadi ini tentang khitan wanita seperti itu insya Allah. Sedangkan umur khitan bagi para pria yang jelas seorang muslim ya harus dikhitan sebelum dewasa. Sebelum dewasa, adapun kapan persisnya maka semakin cepat semakin baik. Makanya di sebagian negara khitan itu dilakukan di pekan pertama, pekan kedua ya. Dan para dokter menjelaskan bahwasanya semakin cepat dikhitan maka kesembuhannya juga akan semakin cepat. Tapi hendaknya kalau para orang tua ingin mengkhitan anaknya saat masih kecil, hendaknya mereka mengkhitannya saat mereka belum banyak bergerak. Jadi di pekan-pekan pertama kelahiran itu bagus. Jadi dia belum banyak bergerak, sehingga saat itulah waktu yang tepat untuk mengkhitan. Tapi kalau kemudian dia sudah mulai bergerak, ya maka saya pribadi cenderung untuk mengakhirkannya nanti sampai agak besar. Karena kasihan ya. Anak-anak yang masih terlalu kecil belum bisa membedakan ini kasihan. Jadi mereka sudah mulai bergerak ya, dan tentunya itu sangat berpengaruh pada sakitnya dzakar atau kemaluan mereka saat dikhitan. Saya pernah ketemu dengan anak seorang teman yang dikhitan ketika usianya 1 tahun. Ya, ini dia anaknya sudah mulai bisa berjalan, sudah banyak aktivitas yang seperti ini. Saya pribadi tidak menyarankan karena kasihan justru kalau sudah terlambat dari pekan-pekan pertama di mana bayi masih belum banyak bergerak, maka saya cenderung untuk melakukannya di saat nanti sudah agak besar ya, mungkin ketika sudah masuk SD atau yang lebih besar lagi ya, tapi sebelum anak-anak itu dewasa. Nah, jadi tidak ada batasan tertentu kapan harus dilakukan, tapi insya Allah semakin cepat semakin baik, dan juga memperhatikan kondisi anak. Nah, jazakallah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Nurman di Jakarta. Ya. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Rusmini dari Pacitan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau tanya tentang wanita sholat syuruk itu, batasan waktunya masuk sholat syuruk itu jam berapa, terus sampai jam berapa. Terus yang kedua, kita itu berusaha ingin meningkatkan ibadah kita sebagai wanita. Kalau sholat sunat mutlak itu umpamanya kita salat duha jam 8 atau jam 9 umpamanya. Terus kalau jam 11 itu kita wudhu, terus sholat terus syukur wudhu, terus sholat mutlak. Terus kalau sore sehabis sebelum asar itu apa ya juga bisa kita wudhu, terus syukur wudhu, terus sholat sunat mutlak. Apa bisa, Ustadz? Tidak, nanti kalau saya khawatir itu mengada-ada. Cukup sekian saja dulu, Ustadz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentang waktu sholat syuruk. Waktu sholat syuruk adalah
kira-kira 1/4 jam setelah terbit matahari. Jadi tentunya ini berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya, kita bisa melihat ke matahari langsung kapan terbitnya, atau bisa melihat jadwal yang sudah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, wafaqahumullah ta'ala. Kemudian tambahkan kira-kira 1/4 jam dari terbitnya matahari, atau dari waktu terbitnya matahari yang sudah dijelaskan oleh pemerintah kita. Itu adalah waktu untuk sholat syuruk. Jadi waktu sholat syuruk adalah awal waktu duha. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya untuk sholat syuruk bisa kita niatkan sholat duha, karena itu sudah waktu duha. Dan untuk sholat syuruk ini yang penting adalah seseorang itu sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian 1/4 jam kemudian kira-kira dia bangun untuk sholat 2 rakaat. Gak dijelaskan sholat tertentu apa, yang penting 2 rakaat setelah sholat subuh berjamaah dan zikir sampai terbitnya matahari. Jadi kita bisa niatkan untuk sholat duha, kita juga bisa niatkan misalnya untuk sholat qobliyah subuh yang tadi belum sempat kita lakukan, boleh kita niatkan seperti itu. Dan juga boleh untuk sholat duha karena itu sudah awal waktu duha. Jadi ini adalah tentang waktu sholat syuruk. Sedangkan tentang yang kedua tentang sholat mutlak. Ya, sholat mutlak adalah sholat sunnah yang tanpa diberi nama. Itu namanya sholat mutlak. Ada yang namanya muqayyad, ya, sholat yang muqayyad atau muqayyadah, berarti diikat dengan nama tertentu, diikat dengan ibadah tertentu karena berdekatan dengan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, itu namanya tidak mutlak. Tapi sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang bisa dikatakan tanpa nama, tanpa ada embel-embelnya. Kita sudah waktu kosong, kita niatkan untuk sholat, karena Allah mencintai sholat. Sholat adalah salah satu ibadah yang paling agung, maka kita perbanyak, silahkan dilakukan kapan saja, kecuali di waktu larangan. Kecuali di waktu larangan. Kapan itu waktu larangannya? Waktu larangannya adalah dari setelah subuh, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian dari saat matahari persis di atas kepala kita, yaitu waktu istiwa, sampai masuknya waktu zuhur. Itu juga waktu larangan. Kemudian dari setelah asar sampai terbenam matahari, ini adalah 3 waktu larangan secara global. Ini 3 waktu larangan sholat. Ya, maka kita menghindari sholat di 3 waktu tersebut. Adapun di luar waktu itu, maka kita boleh mengerjakan sholat sunnah sebanyak mungkin, termasuk sholat sunnah mutlak yang tanpa embel-embel dan tanpa nama atau tanpa diikatkan dengan sholat-sholat tertentu. Justru kenapa ada waktu larangan untuk menjelaskan bahwasanya di luar waktu larangan itu maka kita boleh untuk memperbanyak sholat. Itu adalah faedah dari adanya penyebutan waktu larangan sholat dalam Islam. Jadi selain 3 waktu itu maka kita boleh untuk mengerjakan dan memperbanyak sholat sunnah kita, termasuk sholat sunnah yang mutlaqah atau mutlak. Ya. Jazakallah Ustaz. Berkaitan dengan sholat sunnah syuruk Ustaz. Wanita ini kan lebih dianjurkan sholat di rumah, sehingga tidak sholat fajar berjamaah, sholat subuh berjamaah. Apakah bisa mendapatkan pahala seperti? Saya berharap mereka yang sholat di rumah, ya. Terutama kalau sholatnya di rumah juga dengan berjamaah bersama keluarganya atau anggota keluarga yang wanita, ya, kemudian mereka berzikir sampai subuh, sampai terbit matahari, kemudian mereka sholat 2 rakaat, maka saya berharap insya Allah mereka bisa mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Allahu a'lam. Ya. Jazakallah khairan. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada yang ketinggalan, dan ini pertanyaan dari saudara sangat penting. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ada yang ketinggalan. Ini saudara saya ini beramal tapi kurang jelas contohnya atau hukumnya. Setiap bulan itu kok ada puasa, awal bulan 3 hari, terus yaumul bid 3 hari, terus akhir bulan itu 3 hari. Saya kok belum mendengar, saya belum mengalami dan belum mengamalkan. Itu apa memang ada hukum syariatnya, ada perintah dari Rasulullah Ustaz? Mohon penjelasannya.
Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, dasarnya atau dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada saya 3 hal. 3 hal itu adalah witir sebelum tidur, kemudian sholat duha, 2 rakaat duha, dan satu lagi adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya puasa 3 hari ini bisa dilakukan di awal bulan, bisa juga di akhir bulan, bisa di tengah bulan, dan yang terbaik adalah di ayyamul bidh, di tanggal 13, 14 dan 15. Ini adalah waktu terbaik dan paling afdol untuk sholat 3 hari untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan ini. Jadi bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Dan kalau seseorang ya ingin menambah 3 hari, bisa dengan misalnya menambah di awal bulan atau di akhir bulan, atau bisa juga dengan menjadikan puasanya puasa Senin Kemis, lebih baik lagi puasa Daud, maka itu lebih afdal daripada puasa 3 hari dalam 1 bulan saja. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya mereka menjelaskan bahwasanya puasa 3 hari dalam 1 bulan ini memiliki keistimewaan, yaitu bahwasanya ini puasa yang relatif ringan. Orang yang kuat puasa Daud di masa muda mungkin akan merasa berat ketika harus menjalankannya di masa tua. Senin Kemis juga mungkin seperti itu, tapi orang masih bisa menyempatkan ya sebulan 3 hari saja paling tidak dia berpuasa. Maka puasa ini relatif ringan, bisa dilakukan oleh semua lapisan umur, dan kalau kita bisa menjalankan puasa ini 3 hari paling tidak dalam 1 bulan, maka insya Allah kita bisa menjadikan amalan ini sebagai amalan andalan kita, dan kita termasuk orang-orang yang melakukan amalan yang sedikit tapi berkesinambungan, lestari, terus menerus. Tidak hanya di saat masih muda, tapi ketika masih tua pun kita masih bisa menjalankan puasa yang relatif ringan ini. Itu rahasianya seperti itu. Allah Ta'ala alam. Baik, Ustaz. Seandainya puasa 3 hari itu dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir, Ustaz. 3 hari di awal bulan, di ayyamul bid 3 hari lagi, dan di akhir bulan 3 hari lagi. Bagus saja karena itu lebih afdol ya, lebih baik daripada 3 hari saja ya, daripada 3 hari saja, baik hanya di awal saja atau di tengah saja atau di akhir saja. Dan tentunya hari-hari itu juga bukan hari-hari larangan ya. Bukan hanya hari-hari larangan, kecuali kalau kita meyakini hal-hal tertentu dari ibadah itu. Kalau hanya sekedar menambah puasa sunnah ya, memperbanyak ibadah sunnah, maka enggak apa-apa. Baik, jazakallahu khairan. Sudah ada panggilan yang menunggu berikutnya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Wabarakatuh. Ini dari Pak Ahmad dari Sulawesi. Iya. Bapak siapa? Ahmad. Oh, Pak Ahmad di Sulawesi, silahkan Pak. Mau tanya masalah itu loh, puasa Muharram itu apa ada sunnahnya dari Rasulullah? Ada yang mengatakan dari tanggal 8, 9, 10 katanya gitu. Ada yang mengatakan itu tidak ada katanya hukumnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puasa Asyura atau puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya puasa Asyura ini diwajibkan atas umat Islam. Bulan Muharram ya, Ustaz. Iya, bulan Muharram, dan beliau tampaknya mengkhususkan setelah itu dengan tanggal 10, 9 atau sekitarnya. Baik, saya mulai dengan puasa Asyura dulu. Ya, puasa Asyura adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan puasa ini pernah diwajibkan atas umat Islam sebelum akhirnya kewajibannya dihapus dan dipindahkan ke puasa bulan Ramadan. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya puasa Asyura ini menghapuskan 1 tahun, ya, menghapuskan pahala 1 tahun, menghapuskan dosa 1 tahun. Ya. Jadi ini keutamaan. Jadi
jelas sahih dari Rasulullah SAW dan memiliki keistimewaan, yaitu menghapuskan puasa, menghapuskan pahala 1 tahun yang telah lalu. Dosa. Salah lagi. Ya, menghapuskan dosa setahun yang telah lalu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Kemudian juga disebutkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW tahu bahwasanya orang-orang Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram, maka beliau mengatakan la in ashtu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalau seandainya saya hidup sampai tahun depan, maka saya akan puasa pada tanggal 9 juga. Untuk apa? Untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi puasa tanggal 10. Mereka memperingati selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan ketika Nabi Muhammad SAW tahu bahwasanya orang-orang Yahudi juga memperingati hari Asyura, mereka puasa hari Asyura, maka beliau ingin menyelisih mereka. Umat Islam puasanya tidak sama persis dengan orang Yahudi. Maka beliau bertekad untuk akan puasa pada tanggal 9 juga untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Maka termasuk sunnah juga adalah kita menambahkan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Atau kalau tidak bisa 9, 10, maka sebagian ulama mengatakan boleh juga menjadi 10 dan 11. Sebagian ulama mengatakan lebih baik lagi kalau kita puasanya tanggal 9, 10 dan 11. Ini beberapa pendapat ulama dalam hal ini. Intinya adalah menyelisih orang-orang Yahudi, dan ini termasuk salah satu maqasidus syariah, salah satu tujuan agama kita. Dalam suatu ibadah kita menyelisih orang-orang Yahudi. Justru jangan kita mengikuti mereka. Justru jangan juga kita mengikuti agama selain Yahudi. Islam ini sudah cukup. Ini adalah gayanya Nabi Muhammad SAW. Begitu tahu, beliau tahu orang-orang Yahudi juga puasa tanggal 10, langsung beliau selisih. Nah, yang ironis justru umat Islam sekarang justru ikut-ikutan peringatan-peringatan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan juga upacara-upacara agama-agama yang bukan samawi. Ini sesuatu yang memprihatinkan dan hendaknya bisa kita perbaiki. Kita sedang menasihati dan umat Islam bahwasanya tidak seperti itu cara beribadahnya. Rasulullah SAW justru beliau sangat anti untuk menyerupai mereka. Kenapa kita justru malah ikut-ikutan dengan mereka? Baik, jazakallah khair. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Ridha dari Jawa Timur. Ya, silakan Pak Ridha. Mau tanya Ustaz. Iya, silakan Pak. Berjamaah Ustaz. Jadi makmum itu ikut imam kan Ustaz ya. Terus Fatihahnya tidak nututi Ustaz. Sebagian tidak nututi. Fatihah itu tidak nututi. Sering tidak nututi Fatihahnya. Apakah itu mau diselesaikan Fatihahnya apa ikut imam? Ruku ikut imam, sujud ikut imam. Dalam sholat yang tidak dikeraskan Pak ya? Iya, yang tidak keraskan itu sholatnya. Iya. Ya, gimana itu kalau tidak nututi sama sekali itu Fatihahnya, cuma separuh-separuh. Karena imamnya cepat gitu, Ustaz. Baik. Ya, cukup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seorang imam hendaknya menjaga temponya, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Karena kalau terlalu cepat, yang dikhawatirkan inilah yang terjadi. Ya, ada sebagian jamaah yang tidak bisa mengikuti, bahkan tidak bisa membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat. Ya. Kemudian kalau terlalu lama juga membuat jamaah bosan, menjadi fitnah bagi para jamaah seperti yang terjadi pada hadis Mu'adz bin Jabal. Para jamaah mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Mu'adz bin Jabal membaca terlalu panjang. Maka beliau mengatakan, "Afattanun ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau melakukan fitnah, yang melakukan sesuatu yang menimbulkan fitnah di antara umat Islam?" Diingkari dengan keras oleh Rasulullah SAW. Maka seorang imam harus punya fiqih, harus punya pemahaman tentang hukum sholat yang baik, dan hendaknya dia memberikan tempo sehingga orang-orang yang di belakangnya juga bisa mengikuti, punya waktu yang cukup untuk membaca bacaan sholatnya. Kalau dia sudah selesai membaca Al-Fatihah, maka biasanya dia akan terus membaca surat
tertentu. Maka jamaah yang tertinggal bisa menggunakan waktu itu. Jadi mungkin imam sudah tidak membaca Al-Fatihah, tapi kita masih punya waktu untuk membaca Al-Fatihah dulu, menyelesaikan. Ya, jadi bisa diselesaikan dahulu saat imam sedang membaca surat, atau kalau imam sudah rukuk maka tidak masalah kita terlambat sedikit. Ya, kita terlambat sedikit dari imam, tapi jangan terlalu lama. Jadi kita selesaikan dulu bacaan Al-Fatihah kita, baru kemudian kita ikut imam rukuk. Dan kalau seandainya misalnya dikhawatirkan imam ini lebih cepat, ini kita ketinggalannya agak jauh, ya, kemudian imam sudah ruku, sudah mau bangun lagi, kita masih di tengah-tengah surat Al-Fatihah misalnya, maka di situ kita boleh langsung ruku, ya, kita boleh langsung ruku, dan insya Allah sholat kita sudah sah, karena kita tidak mampu untuk melakukan bacaan surat Al-Fatihah karena waktunya yang sangat sempit. Ini sama dengan orang yang ketika masuk dalam sholat, ya, dia mendapat imam sudah ruku. Nah, di situ dia takbiratul ihram, kemudian segera untuk ruku bersama imam, ya, ruku bersama imam, dan dia sudah terhitung mendapatkan 1 rakaat, meskipun dia tidak ikut berdiri bersama imam dan tidak ikut membaca Al-Fatihah dalam rakaat tersebut, tapi dia sudah dihitung mendapatkan 1 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak punya waktu yang cukup untuk berdiri dan membaca Al-Fatihah di rakaat tersebut. Demikian, Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Ya, pertanyaan berikutnya dari saudara Abdurrahman di Jambi, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, jika imam mengulangi kewajiban atau rukun yang tertinggal dalam salat, apakah melakukannya bersama dengan makmum atau cukup imamnya saja? Syukran. Ya, jika imam melakukan kesalahan tanpa makmum, kemudian imam ingin kembali kepada rukun yang dia tinggalkan, atau dia ingin memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan, atau sebelum salam dia sujud sahwi, padahal makmum tidak ikut melakukan kesalahan itu, maka di sini makmum harus ikut imam. Makmum harus ikut imam. Kenapa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi." Sesungguhnya imam itu diadakan, ya, imam itu ada untuk diikuti oleh makmum. Jadi Islam ingin kita mengikuti imam dalam semua gerakan yang memungkinkan untuk kita ikuti. Apa gerakan yang mungkin untuk kita ikuti? Itu gerakan yang bisa kita lihat. Gerakan-gerakan yang zahir, gerakan-gerakan yang lahir yang bisa kelihatan oleh kita. Di situ kita dituntut untuk mengikuti gerakan imam. Dan termasuk di sini, ya, kalau sujud sahwi kan jelas kita bisa melihat imam sujud sahwi. Imam kembali ke rukuknya, imam kembali ke sujudnya, kita bisa lihat itu semuanya, maka kita wajib untuk mengikuti gerakan imam itu. Yang tidak wajib diikuti adalah gerakan-gerakan yang detail, yang mungkin kita tidak tahu. Misalnya kita di belakang, kita nggak tahu imam duduknya iftirash atau tawarruk. Ini kita nggak bisa lihat. Atau imam ketika bangun dari ruku, dia meletakkan tangannya di dada atau dia lepas. Nah, di sini tidak wajib bagi makmum untuk mengikuti gerakan imam yang detail ini. Adapun gerakan-gerakan yang kelihatan, yang kita tahu dari suara takbirnya, kita tahu dari gerakan imam untuk turun sujud atau sujud sahwi, maka ini semuanya wajib diikuti oleh para makmum, karena pada dasarnya makmum wajib untuk mengikuti gerakan imam dari sejak takbir sampai salam. Baik, Ustaz. Seandainya imam sedang posisi tasyahud akhir, Ustaz, dan kita terlambat langsung mengikuti gerakan imam, ini duduknya tawarruk atau iftirash? Ya, di posisi itu kalau imam tentunya tawarruk, ya. Yeah. Imam tentunya tawarruk, sedangkan kita posisinya adalah posisi iftirash. Maka Allah Ta'ala alam, kalau kita tahu imam gerakannya tawarruk, maka kita ikut tawarruk di situ. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti imam dalam gerakan yang lebih besar.
Mungkin saat imam sedang tasyahud itu kita seharusnya berdiri. Betul kan? Ya. Kita baru dapat 1 rakaat, misalnya kita seharusnya berdiri. Tapi kita berdiri enggak? Ikut duduk. Kita ikut duduk. Kenapa ikut duduk? Untuk menyamai imam. Untuk menyamai imam. Nah, maka dalam gerakan yang lebih detail. Jadi gerakan besarnya kita ikut. Gerakan besarnya kita ikut. Jadi imam tasyahud kita seharusnya berdiri tapi kita duduk agar kita menyamai imam. Nah, menyamai imam dalam gerakan yang lebih detail yaitu dalam bentuk duduk ya. Kalau memang kita tahu bahwasanya imam duduknya tawarruk. Atau kita tahu bahwasanya umumnya di negeri kita ini kalau rakaat ketiga, rakaat keempat maka orang tawarruk. Maka Allahu alam yang lebih tepat adalah kita ikut tawarruk di situ, Allahu taala alam. Seperti ketika salat fajar, salat subuh ini kan umumnya di negeri kita ini tawarruk. Tawarruk ya. Sedangkan kita biasanya iftirash. Nah, ini ketika kita bermakmum ke imam yang tawarruk berarti harus tawarruk juga. Ya, ini masalahnya beda lagi kalau yang ini ya. Kalau yang seperti itu ya ada masalah-masalah yang kita melihatnya lebih afdal ya. Barangkali sebagian jamaah melihat sunnahnya adalah iftirash. Sementara si imamnya tawarruk. Atau sama dalam posisi seperti ini, sebagian makmum berpendapat untuk memasang tangan seperti ini misalnya, sementara imamnya tanpa. Ya, jadi ini bukan hanya masalah kelihatan apa enggak, tapi sudah bertambah permasalahannya. Kita berpendapat bahwasanya yang afdal adalah misalnya ya kita iftirash saat sholat 2 rakaat. Atau kita melihat bahwasanya sunnahnya adalah kita yang lebih afdal adalah seperti ini, meskipun imamnya isdal atau melepaskan tangannya. Nah, maka di situ kita bisa untuk memilih apa yang kuat bagi kita. Kalau memang pendapat makmum dan imam berbeda, ya. Jadi seperti itu, dan sekali lagi tadi seperti yang kita jelaskan, kita tidak wajib untuk mengikuti gerakan-gerakan yang detail. Ya. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Baik, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Tangerang. Assalamualaikum, Ustadz, mau bertanya, jika kita sholat witir lebih dari 1 rakaat atau langsung 3 rakaat dan bacaan surat rakaat terakhir suratnya 1 surat Al-Ikhlas saja atau 3 surat? Ya, yang masyhur dari Rasulullah SAW adalah bahwasanya ketika witir 3 rakaat beliau membaca surat Al-A'la di rakaat yang pertama, kemudian Al-Kafirun di rakaat yang kedua, dan Al-Ikhlas di rakaat yang ketiga. Ini yang masyhur, yang berdasarkan hadis yang disepakati kesahihannya. Maka ini adalah sunnah yang jelas, sunnah yang gamblang dari Rasulullah SAW. Tapi ini juga tidak wajib, karena pada dasarnya dalam sholat kita bisa membaca surat apa saja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah oleh kalian ayat yang mudah dari Al-Quran atau surat yang mudah dari Al-Quran. Jadi semua bacaan boleh ya. Bahkan nggak baca surat pun juga nggak apa-apa, Ustaz. Ya, tapi jadi sekali lagi itu tidak wajib ya, kita bisa membaca surat apa saja, tapi yang masyhur dari Nabi Muhammad SAW dalam sholat witir adalah membaca surat Al-A'la di rakaat pertama, Al-Kafirun di rakaat yang kedua, dan Al-Ikhlas di rakaat yang ketiga. Berarti 1 surat di rakaat yang ketiga. Nah, ada di sebagian riwayat yang diperselisihkan kesahihannya di antara para ulama bahwasanya beliau membaca 3 surat di rakaat terakhir. Di rakaat yang ketiga. Ini yang didasari oleh hadis yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Maka bagi mereka yang menghasankannya, ya berarti sunnah juga untuk kadang-kadang membaca 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan An-Nas di rakaat yang ketiga. Tapi sekali lagi ini hadisnya mukhtalaf fihi, diperselisihkan kedudukan dan kesahihannya di antara para ulama. Dan kalau kita berbicara tentang boleh apa enggak, pada dasarnya boleh. Karena sekali lagi tadi kita bisa membaca surat apa saja
dalam sholat kita, termasuk kalau menggabungkan antara satu surat, dua surat, tiga surat dalam satu rakaat, itu juga boleh-boleh saja karena masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah oleh kalian surat atau ayat yang mudah bagi kalian. Baik. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Saudara Agung di DKI Jakarta. Saya bernazar puasa seminggu, lalu di hari kelima batal puasa saya. Apakah harus mengulang dari hari pertama sehingga 7 hari lagi, atau meneruskan kekurangannya 2 hari saja? Ya, ini kembali kepada redaksi nazar yang kita ucapkan. Kalau seseorang mengatakan lillahi alayya an asuma sab'ata ayyam, ya adalah hak Allah atas saya untuk berpuasa 7 hari. Hanya seperti itu, seperti yang disebutkan dalam redaksi pertanyaan, maka kita tidak harus untuk melakukan puasa 7 hari ini berturut-turut. Tidak wajib untuk melaksanakannya secara berturut-turut. Jadi, kalau Anda bernazar untuk puasa 7 hari tanpa ada embel-embel berturut-turut, kemudian Anda menjalankan 5 hari, kemudian hari yang ke-6 Anda tidak puasa, maka Anda tinggal menyelesaikan 2 hari lagi. Gak usah ulang dari awal. Kenapa? Karena redaksi nazar Anda adalah puasa 7 hari secara mutlak tanpa embel-embel berturut-turut. Adapun kalau redaksi nazar Anda adalah sebaliknya, yaitu mengatakan lillahi alayya an asuma sab'ata ayyamin mutatabi'at atau mutatabi'ah, hak Allah atas saya untuk berpuasa 7 hari berturut-turut, maka redaksi nazar inilah yang akan menjadi pemutus permasalahan. Berarti kalau seperti itu, ketika Anda berpuasa 5 hari kemudian putus, maka berarti Anda harus memulai dari awal lagi. Kenapa? Karena Anda sudah mewajibkan atas diri Anda puasa 7 hari berturut-turut. Dan kalau Anda puasa hanya menambah 2 hari saja, berarti Anda tidak menjalankan puasa 7 hari ini secara berturut-turut. Berarti Anda belum memenuhi nazar yang sudah Anda ucapkan. Ya, dan perlu kita ingatkan di sini juga bahwasanya nazar itu sesuatu yang makruh menurut para ulama. Karena dia hakikatnya adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan atas diri kita. Maka hukumnya makruh. Tapi kalau kita sudah mengucapkannya, maka wajib bagi kita untuk memenuhi nazar tersebut. Nah, demikian. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Kita sudah sampai di akhir acara, Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, demikianlah rangkaian program live interaktif Fikih Ibadah pada kesempatan kali ini. Dan tibalah saatnya kami untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Sebelumnya kami sampaikan bahwa live interaktif ini bisa terus Anda saksikan dari hari Senin hingga hari Jumat, dan Anda bisa terus menyimak berbagai informasi terkait Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV di website www.dewanfatwa.com. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau